Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah pemikiran berikutnya adalah sejarah egalitarianisme. Egalitarianisme. Egaliter. Jadi pemikiran egaliter itu adalah pemikiran di mana manusia menganggap manusia yang lain itu berkedudukan setara. Artinya tidak ada yang lebih tinggi dan tidak ada yang lebih rendah. Nah, di sini akan diteruskan dalam bentuk sikap. Artinya manusia harus bersikap egaliter, tidak meninggikan dirinya sendiri dan juga tidak menganggap remeh kedudukan orang lain. Artinya manusia itu memang secara kodrati itu dilahirkan tidak tinggi, tidak juga rendah. Maka manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berpakaian, tidak memakai perhiasan, tidak memakai sesuatu yang bersifat sangat duniawi, yaitu kekayaan. Tetapi manusia lahir pada intinya dalam keadaan yang sama, yaitu telanjang. Jadi manusia yang dilahirkan telanjang itu menunjukkan bahwa semua manusia itu sebenarnya dilahirkan pada kondisi yang sama. Nah, tetapi memang nasib manusia tidak selalu sama. Itu tergantung kepada lingkungannya, terutama keluarganya, orang tuanya. Jadi ketika orang tuanya itu sudah mengalami keberhasilan hidup, ya artinya semua kebutuhan bisa dipenuhi, maka sebagai keluarga yang mampu, tentu saja akan sangat berpengaruh terhadap anak yang dilahirkannya itu. Jadi anak seringkali mengikuti nasib dari orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya kaya, maka anak itu menjadi kaya. Kalau orang tuanya miskin, maka anak itu menjadi miskin. Nah, tetapi pada dasarnya ketika lahir, seorang bayi itu mempunyai kebersihan jiwa, kebersihan fisik juga. Artinya dia lahir dalam posisi yang sempurna karena Tuhan telah menciptakan manusia dalam kondisi yang terbaik gitu ya. Nah, sehingga posisi sebagai yang sama, yang setara itu merupakan pemikiran yang memang harus diingat oleh manusia, bahwasanya manusia itu adalah sama ya. Nah, kemudian juga dalam kenegaraan, dalam berbangsa dan bernegara, manusia itu sama di depan hukum. Jadi tidak ada yang istimewa, baik itu orang kaya maupun miskin, tetapi kedudukannya adalah sama. Dalam pergaulan pun begitu, manusia juga sebenarnya sama, ya, setara. Nah, jadi yang menyebabkan manusia itu tidak setara karena di situ ada faktor-faktor duniawi yang sangat penting, yang dipentingkan oleh suatu manusia. Nah, pada dasarnya, meskipun manusia itu kaya raya, meskipun manusia itu berkuasa, maka manusia itu sebaiknya mempunyai sikap menganggap orang lain setara, karena toh ketika mati, ya, manusia juga tidak akan membawa harta bendanya, tidak membawa kekuasaannya ke liang kubur, tetapi yang dibawanya adalah sesuatu yang berharga, yaitu kehidupan yang mengandalkan kerohaniannya. Jadi orang mulia atau tidak mulia itu tergantung dari
iman keagamaannya dan juga ketakwaannya. Nah, itulah yang membedakan antara manusia yang hidup di dunia, maka ketakwaan adalah sesuatu yang paling penting ketika manusia menghadap kepada Tuhannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.